Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama dengan salah satu guru SMP 10 Batin Selapan yang nantinya akan saya jadikan sebagai mitra untuk saya observasi untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bengkalis. Kepada Ibu kami persilakan untuk memperkenalkan diri, Bu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lulu Pianisi. Saya berasal dari SMP 10 Batin Solapan. Saya mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini saya menjadi salah satu guru yang menjadi sasaran Ibu Melia Israni untuk diobservasi dalam pemenuhan tugasnya dalam masa pendidikan guru penggerak dengan topik pembelajaran berdiferensiasi. Selamat siang Bu Lulu. Selamat siang Bu. Oke Bu Lulu, di sini saya akan melakukan kegiatan namanya pra-observasi ya Bu ya. Karena nanti kita akan mengadakan observasi di kelas. Nanti yang menjadi supervisornya itu saya sendiri nanti ya. Baik Bu. Nah di sini saya akan memberikan Ibu beberapa pertanyaan untuk menggali kemampuan Ibu nanti dalam melakukan pembelajaran di kelas. Jadi saya di sini ingin mengetahui bagaimana perencanaan awal Ibu sebelum kita melakukan observasi. Baiklah Bu, bisa Ibu ceritakan dulu Bu, tujuan pembelajaran nantinya akan Ibu lakukan di kelas seperti apa Bu? Baik, terima kasih Bu Amel atas pertanyaannya. Adapun tujuan pembelajaran dalam pembelajaran saya yang akan diobservasi nanti itu ada 4. Yang pertama, saya ingin mencapai agar anak itu dapat menjelaskan apa itu kebutuhan. Setelah itu agar dia mampu menguraikan apa saja jenis-jenis kebutuhan itu, kemudian apa faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia yang berbeda-beda, dan yang terakhir karena kebutuhan itu tidak terbatas, saya juga ingin mereka mampu menguraikan apa saja jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Jadi nanti tujuan pembelajaran Ibu ini sekitar kebutuhan ya Bu ya, kebutuhan dasar. Seperti itu Bu? Iya. Oke. Nah sekarang Bu, tentu dalam nanti observasi ini kita akan melihat fokus Bu. Ada fokus yang harus saya nilai atau saya akan Ibu lakukan di kelas ya. Fokus pembelajaran yang saya pilih itu kan keteraturan kelas ya Bu ya. Jadi fokus saya yaitu ingin membangun atau menciptakan pembelajaran yang kondusif agar pembelajaran yang saya sampaikan atau yang kami pelajari itu dapat optimal diterima oleh peserta didik. Itu masuk ke mana? Oke. Jadi manajemen kelas ya Bu. Ya. Nah, dalam melihat manajemen kelas yang ada nanti di kelas 7 berapa tadi Bu? 7A. Nah, tentu Ibu ada apa namanya Bu? Area pengembangan. Area pengembangan apa juga yang nantinya akan Ibu berikan penilaian atau Ibu fokuskan juga nanti pada saat proses pembelajaran. Ya, area pengembangan yang akan saya fokuskan itu yaitu dapat saya lihat dari penilaiannya Bu. Penilaian ada penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, pada penilaian sikap itu akan saya nilai atau akan saya fokuskan pada tanggung jawab peserta didik ini, kemudian rasa percaya dirinya, dan juga kerjasamanya dalam kelompok. Karena nanti kan akan dibagi kelompok ya Bu ya. Kemudian untuk pengetahuan itu saya sudah merancang beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik menggunakan aplikasi WordWall, di mana dari aplikasi tersebut akan disajikan beberapa pertanyaan yang menggunakan waktu, seperti kalau zaman kita dulu itu kuis milioner tampilannya. Saya menyediakan LKPD kepada peserta didik yang menggunakan materi yang berbeda-beda, berdiferensiasi. Jadi satu kelompok dengan kelompok lain itu mempersiapkan atau mengerjakan LKPD dengan materi yang berbeda-beda. Oke. Berarti nanti kita akan melihat sikap, asesmen sikap ya Bu ya. Yang dilihat asesmen sikapnya, pengetahuan dan keterampilannya.
Jadi Bu, dari Ibu menceritakan tadi tentang area pengembangan yang akan Ibu lihat nanti dan Ibu nilai nanti Bu, tentu Ibu memiliki strategi ya Bu, strategi pembelajaran. Nah, bisa Ibu ceritakan Bu, strategi seperti apa nanti akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran? Strategi yang saya ambil atau yang saya gunakan itu discovery learning, sesuai dengan materi saya ya Bu ya. Kebutuhan itu kan memang dibutuhkan semua manusia. Maka dari itu saya mengambil discovery learning, di mana arti dari discovery learning sendiri itu siswa diminta untuk memecahkan masalah dan mengaitkan dengan kehidupannya sehari-hari. Jadi nanti di LKPD-nya mereka mencari tahu sendiri. Misalnya saya mengarahkan untuk mencari jenis-jenis kebutuhan. Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah, nanti dia mencari tahu sendiri apa kebutuhan itu, kemudian bagaimana contohnya dan dikaitkan dengan kehidupannya sehari-hari. Gitu Bu. Nah, kemudian begitu juga dengan kelompok lain dengan berbagai materi yang sudah saya bagikan. Tadi Bu sudah menceritakan persiapan awal Ibu ya Bu, bagaimana persiapan awal Ibu agar tercapainya manajemen kelas ya. Nah Bu, bisa Ibu ceritakan Bu langkah-langkah pembelajaran yang nantinya akan saya observasi Bu, di dalam kelas? Langkah-langkahnya ya Bu ya, ya seperti biasanya kita mengajar ya Bu ya, diawali dengan kita membuka pembelajaran dengan memberikan salam, absen, kemudian memberikan persepsi berupa mengaitkan mata pelajaran materi yang sebelumnya. Kemudian di sini saya membuat sedikit tes konsentrasi sebelum memulai pembelajaran. Seperti ice breaking gitu ya Bu ya? Ya, ice breaking, tapi ini pakai bantuan PowerPoint. Nah, nantinya lah Bu ya pas observasi. Kemudian kegiatan belajarnya ada yang seperti saya sampaikan, ada yang pengetahuan, ada yang kelompok. Nah, yang kelompok ini siswa mengerjakan LKPD dengan berbeda-beda materi, berdiferensiasi konten. Setelah itu nanti hasil akhirnya mereka boleh meluahkan hasil kerja mereka berupa poster manual, dibuat secara manual menggunakan tangan, dan ada juga yang menggunakan teknologi berupa Canva Bu. Nantinya baru dipresentasikan, lalu ditutup dengan mengevaluasi pembelajaran, refleksi dari peserta didik, dan diakhiri pemahaman dari gurunya juga supaya sama pandangannya, baru ditutup dengan doa. Oke. Jadi langkah-langkah yang Ibu ceritakan tadi sudah terbayang sama saya Bu ya. Kulolo, nanti kan Ibu membutuhkan alat ya Bu, alat atau sumber daya yang dibutuhkan nanti dalam sekolah. Bisa diceritakan Bu seperti apa Bu yang Ya, alat yang dibutuhkan? untuk alat Bu, saya membutuhkan proyektor, laptop, handphone, buku ya Bu ya, paling penting kan buku, lalu jaringan internet, speaker mungkin, dan juga yang pastinya peserta didik kita yang aktif ya Bu ya. Ya, bukan peserta didik yang pasif ya Bu. Oke. Dalam proses pembelajaran itu kan tidak selamanya berjalan dengan baik. Nah, tentu ada terjadi yang tidak diinginkan seperti itu ya. Nah sekarang Bu, yang ingin saya tanyakan, jika lah Bu ada nanti situasi darurat atau masalah mendadak yang mungkin terjadi selama sesi pembelajaran, apa yang akan dilakukan? Kalau seandainya itu berhubungan dengan listrik ya Bu ya, kembali lagi kita kan guru harus multi talenta, jadi kita harus menyesuaikan pembelajaran kita tanpa alat yang saya sebutkan tadi. Tapi apabila itu berkaitan dengan peserta didik, misalnya ada yang berkelahi, maka saya akan menegurnya dan memberikan sedikit motivasi agar yang berantem itu sadar gitu, yang dilakukannya salah. Oke Bu, bagaimana Ibu menilai suatu rencana Ibu itu sudah efektif atau belum Bu? Ya, cara saya menilainya, yang pertama saya mengevaluasi apakah pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar bersama peserta didik. Kemudian yang kedua, saya mengevaluasi kesepakatan kami, keteraturan yang memang sudah kami sepakati di awal, dan apabila masih ada yang
tidak terlaksana, maka akan kalau kesepakatan kelasnya belum terlaksana semua, maka akan kami rembukan lagi apakah kita perbaiki atau kita ganti dengan kesepakatan yang lebih membangun. Nah, ini kan kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi nih Bu. Kira-kira Bu, apa yang Ibu rasakan setelah kita melakukan pra-observasi ini Bu? Saya berterima kasih sebelumnya kepada Bu Amel karena telah memberikan saya waktu untuk pra-observasi, sehingga saya lebih bisa mempersiapkan segala sesuatu yang memang belum maksimal dari masukan-masukan ini tadi, dan saya lebih lega dan lebih yakin dan percaya diri untuk observasi di hari Selasa nanti Bu. Oke, baik Bu, nanti kita akan jumpa lagi di ruangan kelas. Di kelas berapa Bu? Kelas 7A. 7A. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Mental. Baik, sebelum kita mulai, coba perhatikan sekelilingmu dulu. Ada sampah atau tidak? Nah, apabila ada sampah, coba dibuang dulu sampahnya ke tong sampah. Kemudian bajunya apabila masih ada yang keluar, tolong dimasukkan. Untuk kelompok ini, tolong apanya nak? Diikat gordennya ya. Iya. Bagus. Yang belum pakai kaos kakinya dipakai. Kita tunggu temannya memakai kaos kaki ya. Cepat bagus. Nah. Satu lagi. Sudah bersih, sampahnya sudah dikutip, bajunya sudah rapi. Oke, anak-anak ibu, seperti yang ibu sampaikan, kita kan ada kesepakatan kan? Di kelas kita buka sepatu tapi pakai kaos kaki. Nah, kesepakatan itu untuk apa? Untuk ditaati, jangan dilanggar ya. Kemudian sampah, nah, piket kamu nggak piket, tetap kamu bersihkan. Nampak sampah dikutip. Bagaimana bersihnya kelas? Itulah gambaran orang di dalam. Ya. Kalau orangnya jorok, kelasnya jorok, berarti orang di dalam itu tidak beres. Tapi kalau kelasnya bersih, nyaman nggak kalau belajar kalau bersih? Nyaman. Ya. Maka itulah gambaran kelas kita, bahwa kelasnya orangnya semuanya iya, teratur, tertata, benar? Oke. Baik, sebelum kita belajar, maka kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas kita, Arik. Silakan Arik. Siap. Sebelum kita belajar, kita mau ada doa. Menurut agama masing-masing. Doa mulai. Pada Ibu Guru ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Ibu absen dulu ya. Iya Bu. Oke, yang ibu panggil namanya jawab hadir. Yang ibu suruh beri kata motivasi, jawabnya pakai kata motivasi. Siapkan datanya ya. Kalau ibu tidak suruh pakai motivasi, jawabnya hadir. Paham? Aisyah Purba. Hadir Bu. Alisa. Hadir Bu.
Ari, Bu. Arun, Hadir Bu. Bagus, Hadir Bu. Clarissa. Berikan satu kata motivasi untuk Ibu. Tanpa keberanian tak ada kemenangan, tanpa berjuang tak ada happy ending. Iya, tepuk tangan teman. Dimas, Hadir Bu. Dwi Pratiwi, Hadir Bu. Faradina Rosa, Hadir Bu. Mika, Hadir Bu. Nurul, Hadir Bu. Sadip. Bu. Oh maaf, Fiona ya, mohon maaf. Fiona Melisa, Mika Yola, Nurul Hasanah. Hadir Bu. Radit, berikan Ibu satu kata motivasi. Singkat saja. Saja. Untuk masa depan yang cerah, kami dilarang untuk menyerah. Untuk masa depan yang cerah. Tidak dilarang menyerah. Ya. Rohim, berikan Ibu satu kata motivasi. Jika kamu lelah bersekolah, lihatlah perjuangan yang menyekolahkan kamu. Iya. Sangat bermakna ya motivasi dari Rohim. Jika kamu lelah sekolah, ingatlah perjuangan orang yang menyekolahkanmu. Siapa dia? Orang tua. Silvi, Hadir Bu. Putri, Hadir Bu. Stefanus, Hadir Bu. Petra. Hadir Bu. Petra, berikan Ibu satu kata motivasi. Apa saja bebas. Tidak usah cari di Google, yang terpikir saja. Oke. Singkat saja. Singkat saja, kalau sekarang berisik tapi belum ada cantik. Makasih Petra. Willy Wilson Mani. Hadir Bu. Ya. Berarti ada semua ya Kak ya? Oke, luar biasa kelas ini. Dari segi kehadirannya aja sudah hadir semua. Tepuk tangan dulu untuk kelas kita. Ya. Baik anak Ibu, kemarin Ibu ada mengarahkan untuk bawa HP, semua bawa HP. Semua ada buku cetak digital ataupun buku cetak offline? Oke, berarti ada yang tidak bawa? Berarti kita Rohim nggak bawa, HP bawa? Nggak juga? Ya udah, berarti nanti kamu mengerjakannya secara offline ya. Oke, lain kali dibawa ya Rohim. Ya, baik anak Ibu, kemarin minggu lalu, Selasa lalu ya, kita terakhir belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar apa? Tentang simbol peta. Tentang peta, komponen-komponen yang ada di dalam Peta. Hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan. Menurut kamu ada nggak kaitannya peta sama kebutuhan? Ada. Iya, yang bilang ada Fiona. Apa kaitannya antara peta sama kebutuhan? Peta. Di mana ada peta? Apa? Apa kaitannya peta sama kebutuhan? Ada kaitannya Lisa? Ada anak ibu yang bisa menjawab? Ada nggak kaitannya peta dengan kebutuhan nak? Kamu sekarang butuh peta nggak? Butuh Bu. Untuk apa? Memahami Bu. Saya. Oke, berarti ada nggak kaitannya peta sama kebutuhan? Ya, kaitan antara peta dan kebutuhan. Coba kamu lihat nak. Sekarang kan banyak belanja online. Ada ojol kan? Ada kurir. Ya Bu. Kurir sampai ke sini langsung aja atau pakai peta? Kalau sama sekali belum pernah antar paket kamu, dia perlu peta, tapi bukan peta seperti itu nah. Gak mungkin kan dia mau ke sini bawa peta sebesar itu tengok. Gimana rumah Clarissa? Pakai peta namanya Google Maps ya. Jadi kaitannya antara peta dan kebutuhan. Peta itu menjadi kebutuhan bagi beberapa profesi saat ini. Jadi kebutuhan juga bagi para pelajar untuk belajar ya. Oke.
Sebelum kita mulai belajar hari ini, Ibu ingin menguji dulu konsentrasi kalian sampai di mana. Karena kalau langsung aja belum tahu sampai di mana konsentrasinya. Siapa tahu Radit di sini tapi pikirannya di kelas 9 ya. Jadi Ibu uji dulu konsentrasinya ya. Siap? Siap, Bu. Ini adalah mati. Sebentar ya. Cluenya adalah sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Ya, cluenya apa, Alisa? Warnanya, Bu, sebutkan warnanya. Bukan? Tulisannya. Ya. Oke, sabar. Kalau Ibu bilang are you ready, jawabnya Hai, Kapten. are you ready? Oke, dah. Are you ready? Ya. Siap ya? Cluenya apa tadi, Rosa? Bukan? Oke. Bersama ya. Ulang sekali lagi. Dari sini. Bukan hijau. Oke. Are you ready? Ya. 1, 2, 3. Putih apa kuning? Oren apa hijau? Nggak usah pakai tua ya. Oke, paham? Coba kelompoknya veteran. Dari awal. 1, 2, 3. Oke. Pink. Oke, kita lanjut. Ini secara masif ya, banyak ya. Urutannya dari sini ke sini, lanjut bawah, baru barisan ketiga, baru barisan keempat. 1, 2, 3. Datang kata si Arun. Arun, coba Arun sendiri maju sini Arun. Arun. Ayo. Ya, di sini saja. 1, 2, 3. Hijau, hitam, pink, putih, oranye, merah, kuning, ungu, biru, hijau, ungu, hitam, oranye. Oke, betul? Satu lagi, bagus. Ayo, ini bagus. Kemana? 1, 2, 3. Sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Pink, hijau, kebaliknya apa? Kebaliknya apa? Beda sama yang
ya. Saat jam pelajaran dilarang makan. Yang terakhir permisi maksimal 5 orang yang berbeda ya nak ya. Kalau 5 orang dengan orang yang sama, Radit keluar terus ke iya. Baik anak-anak ibu, ada siap. Ya nak ya, oke, berbicara dengan nada yang sesuai. Bu, saya mau bertanya bu. Ibu, aku belum ngerti, bukan seperti itu ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Jadi setelah belajar ini kamu diharapkan mampu untuk menguasai 4 ini di luar kepala. Ya, yang pertama kamu mampu menjelaskan apa itu kebutuhan. Yang kedua kamu mampu menguraikan apa saja jenis-jenis kebutuhan manusia. Apa saja faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ya, yang terakhir menganalisis apa saja alat pemuas kebutuhannya. Ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran kita. Nah, coba perhatikan gambar yang telah Ibu tampilkan di depan. Amati, silakan amati. Sudah? Oke. Untuk gambar yang pertama, ada gambar apa? Dua. Tiga. Empat. Ada tadi pagi sebelum pergi sekolah yang tidak sikat gigi? Berarti di rumahnya punya sikat gigi semua? Nah, lanjut. Iya, buku tak? Ya, seperti yang kalian tabung sama ibu setiap hari. Nah, pertanyaannya, apakah kebutuhan kita ini semua sama? Tidak. Di antara gambar yang ibu tampilkan ini, mana kebutuhan kita yang sama? Ya. Oke. Rumah, pakaian, makanan, sikat gigi. Benar? Oke. Berarti kalau sama itu namanya kebutuhan? Iya, Bu. Ya, kebutuhan itu siapa yang bisa membuat pengertiannya, nak? Kebutuhan itu apa? Butuh. Ada kata butuh di situ. Butuh. Aku butuh orang tua, tanpa orang tua saya bukan siapa-siapa. Butuh kan? Apa arti butuhnya? Kebutuhan. Apakah harus dipenuhi saat itu juga? Iya, Bu. Kalau tidak dipenuhi maka akan? Oke, makan contohnya. Kamu lapar. Nggak boleh kamu harus makan 1 bulan kemudian. Bisa nggak? Tidak, Bu. Kamu butuh rumah. Walaupun sewa atau kontrak atau rumah pribadi atau rumah apartemen terserah. Yang penting rumah. Kalau kamu nggak ada rumah bisa tidur di mana? Nggak bisa kan? Iya, Bu. Berarti apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah Kepentingan, Bu. Kepentingan pakaian. kebutuhan adalah hal-hal yang harus dipenuhi kan? Apabila tidak dipenuhi maka akan mengganggu keberlangsungan hidup. Oke. Tapi kalau nggak ada motor bisa hidup nggak? Bisa, Bu. Berarti Hondanya, motornya bukan kebutuhan pokok. Semua anak ibu sini punya motor? Punya, Bu. Motor orang tua kan? Iya, Bu. Motor pribadi ditanya? Tidak, Bu. Tidak. Anak ibu di sini semua punya emas? Tidak, Bu. Tidak. Anak ibu punya HP? Punya, Bu. Punya buku tabungan? Punya, Bu. Oke. Ini semua termasuk dalam jenis-jenis kebutuhan kita, ya. Nanti akan kita gali lagi apa saja jenis-jenisnya. Sekarang coba kamu amati video yang kita berikan. Buah segarnya. Yang apa ini? Yang makan? Kilonya 13.000 aja, nak. Pernahkah dipikirkan oleh mengapa kita atau keluarga kita setiap hari selalu belanja? Mengapa toko-toko ataupun pedagang-pedagang bisa berjualan setiap hari? Itu semua karena manusia memiliki kebutuhan
Apa ya kebutuhan sehari-harimu yang harus kamu penuhi? Pasti banyak ya, tapi kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan ada hasrat atau keinginan manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi jasmani dan rohani demi kelangsungan hidup manusia. Aku mau pergi belanja, tapi mau beli apa ya? Baju yang lagi ngetren kali ya? Pet aja kali ya? Tapi aku butuh mobil. Oh iya, pacarku butuh perhiasan. Aduh, bingung. Aku mau beli apa ya? Ingin beli semuanya, tapi yang paling penting untukku apa ya? Taksi. Jalan-jalan aja yuk. Kebutuhan manusia sangat banyak. Tentu kita harus mempertimbangkan kemampuan kita untuk memperolehnya. Beraneka ragamnya jumlah dan jenis kebutuhan manusia, maka perlu digolongkan berdasarkan 4 sudut pandang. Yang pertama, kebutuhan manusia menurut tingkat kepentingannya, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, kebutuhan manusia menurut waktunya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Ketiga, kebutuhan manusia menurut sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dan keempat adalah kebutuhan manusia menurut subjeknya, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Oke, sudah diamati videonya? Sudah, Bu. Dia menayangkan berbagai macam kebutuhannya. Sama kayak kamu banyak kebutuhan? Banyak. Pasti kamu kadang-kadang berpikir, aku mau beli apa dulu ya? Ya kan? Ya, Bu. Sama, ibu yang udah sebesar ini pun ibu bertanya kepada diri sendiri, kalau dapat duit, uang ini mau saya beli apa saja? Kamu kalau jadi ibu punya uang gaji 10 juta, kamu menyusun kebutuhan kamu berdasarkan apa? Dari yang mana sampai yang mana? Dari yang paling penting. Iya, dari yang paling penting kan? Yang paling penting dalam hidup kita apa? Makan, beras, ya kan? Apa lagi? Rumah, bayar sewa rumah atau bayar angsuran rumah, beli beras. Apa lagi? Pakaian kalau udah ada pun nggak usah beli, pakai yang ada dulu. Minum, Bu. Iya kan? Ya, itu namanya kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga. Itu namanya kebutuhan. Ih, besok Bu Lulu bilang bawa HP harus ada pakai internet. Kebutuhan bukan? Iya, Bu. Ma, aku disuruh Bu Lulu, Ma, beli paket, Ma, karena besok belajarnya pakai paket, Ma. Pergilah beli. Beli. Kebutuhan bukan? Iya. Apa itu keinginan? Kebutuhan. Oke, kebutuhan. Tapi apa yang dimaksud dengan keinginan? Keinginan untuk membeli? Oke, contohnya, siapa yang bisa memberi contoh? Siapa yang bisa memberikan ibu contoh keinginan? Kayak mana maksudnya? Keinginan, siapa yang bisa? Misalnya, kamu udah punya HP, butuh nih kan? Zaman sekarang mungkin visual tuh nggak punya HP, butuh tuh HP, tapi minta iPhone. Itu keinginan bukan? Iya, Bu. Mak tolong lah, Mak, sama dia orang belanja, Mak. Beli kan iPhone apa? HP ini kan jelek, Mak. Keinginan atau kebutuhan? Keinginan, Bu. Kalau namanya kamu butuh, pakai aja yang ada. Yang
Reza pengen nibo mak, itu namanya keinginan. Ya, keinginan itu nak yang kalau nggak dipenuhi pun hidup kita tetap berjalan, itu namanya keinginan. Udah punya kotak pensil dulu, beli lagi lah, pergi ke mall beli lagi lah kotak pensil, padahal nggak penting, itu namanya keinginan. Tapi kalau Pampers bagi anak ibu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Spidol bagi ibu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Oke. Jilbab bagi ibu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Buku tabungan keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan. Kebutuhan di masa yang akan Datang. Oke. Mobil cuma punya Honda, tapi uang itu nggak ada, tapi pengen punya mobil walaupun kredit, itu keinginan atau kebutuhan? Keinginan, Bu. Keinginan, tapi tergantung, bisa jadi dia butuh karena panas hujan harus membawa mamanya yang sakit misalnya, itu namanya butuh. Ya, paham? Oke, sekarang coba kamu jawab, apa saja kebutuhanmu setiap hari harus dipenuhi? Iya kan? Harus dipenuhi? Ibu. Ada nggak yang nggak terpenuhi? Ada, Bu. Apa contohnya, Kim? Iya. Sebutkan aja salah apa apa. Honda, Bu. Honda, kamu pengen punya Honda tapi belum punya Honda. Ya, Bu. Itu namanya bukan kebutuhan, itu Keinginan. Hondamu ada tapi Honda bunda, betul? Nah, oke. Siapa yang mau memberi contoh satu lagi? Kebutuhan apa yang belum kalian penuhi? Kebutuhan ya? Ada lagi? Berarti di sini semua kebutuhannya terpenuhi ya nak. Kalau ada yang belum terpenuhi, itu sifatnya tidak penting, itu bukan kebutuhan, itu keinginan. Jadi supaya kita bisa memanajemen uang kita dengan baik ketika kita sudah dewasa nanti, maka kita harus menyusun yang namanya skala ya, kalau kamu besok udah punya gaji 5 tahun yang akan datang, atau kamu sebagai seorang istri nantinya dan kamu seorang suami, Dek ini uangnya 5 juta untukmu satu bulan ini ya. Iya, nanti kalau kurang minta lagi ya Dek. Iya. Kita sebagai perempuan harus pandai menyusun skala prioritas. Kita beli dulu yang kita butuhkan. Kalau kita punya baby, kita beli pampers, susu, minyak telurnya, semua lah, sabun, beras, minyak, bayar rumah, bayar lain-lain. Sisanya baru kalau ada lebih, kalau kita pengen ada yang kita inginkan, baru kita beli. Ya. Jangan pula kita bergaya-gaya semua keinginan kita beli, beras kita di rumah tidak ada. Itu namanya orang yang tidak bijak. Ya? Oke. Sekarang Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya sesuai dengan kelompoknya yang sudah duduk sekarang. Ya? Terdiri dari 4 sampai 5 orang. Sudah duduk 4 sampai 5 orang? Ya. Nana, Ibu memilih kenapa? Mungkin kalian bertanya, kenapa Ibu memilih kelompoknya si Alisa sama si Dimas? Kenapa Alisa nggak sama Silvi, nggak sama Fiona, nggak sama Clarissa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Tapi Bu, bestie saya itu Bu Fiona, Bu. Saya nggak bisa berpisah. Ibu memisahkan saya. Oke, Ibu memilih kelompoknya heterogen, bercampur semua, kemampuannya bercampur, jenis kelaminnya bercampur, supaya apa? Supaya kamu bisa berkolaborasi dengan baik, ya. Karena kerja kelompok itu banyak manfaatnya. Salah satunya bisa meningkatkan solidaritas, bekerja sama. Yang berantem bisa jadi baik kan nanti. Nah, apa lagi? Melatih kekompakan, melatih komunikasi. Yang ketua ini kan pastinya dipilih sama guru yang dia lebih lebih pandai manajemen kawannya kan. Maka dari itu kawannya yang rasanya kurang mampu, nah digenggam, dirangkul, ya. Dwi, ayo Dwi, kita belajar Dwi. Jangan pula aku nggak mau sekelompok sama dia,
Bagikan. Kalau bukan KPD di situ. Tunggu, ambilkan di atas ibu sini yang warna biru yang ibu kirim semalam. Tahu bentuknya kan? Nah, ya. Nah, ada yang KPD nanti akan ibu bagikan. Ya. Setelah ini ibu bagikan, kalian silakan kerjakan LKPD-nya, bisa berupa poster manual, bisa berupa poster dari Canva, bisa berupa presentasi dari Canva, bisa juga menggunakan PowerPoint. Silakan kalian pilih ya. Nantinya akan kita presentasikan. Paham? Paham, Bu. Kita tunggu mode LKPD sebentar ya. Ya, Bu. Kira-kira anak ibu di sini ada yang tidak menerima kawan kelompoknya? Tidak, Bu. Sudah menerima semua? Sudah, Bu. Tidak ada yang baring ke meja ya? Nah. Tapi katanya fokus. Coba dulu sambil menunggu kita tepuk fokus dulu lah. Kalau ibu bilang ya, kalau ibu bilang tepuk 1, jawabnya yes seperti MPLS. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, Konsentrasi. tambah lagi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Bukan. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Berarti tepuk fokus salah. Tepuk fokus. Bisa? Tepuk 1, tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Udah. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, udah datang ya KPD-nya. Mohon maaf ya, ibu lupa, bukannya manusia biasa. Oke, ya bisa kalian lihat di nomor yang ibu lingkari. Jadi nantinya di dalam tugas kalian itu ada 2 yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, coba kalian diskusikan dengan kelompok. Ini ya, mengapa kebutuhan satu individu dengan individu lainnya berbeda? Sebutkan satu contoh fenomenanya. Contoh ya, ibu kasih contoh. Kebutuhan guru dengan siswa berbeda. Fenomena itu yang nyata ya. Kebutuhan guru dan siswa berbeda. Guru membutuhkan spidol, laptop, proyektor, dan lain sebagainya. Sedangkan siswa membutuhkan Pena, buku, pena, apa lagi? Kaos kaki, apa lagi? Sepatu sekolah, seragam sekolah, dan lain-lain. Ya, kasih fenomenanya. Dan tugas yang kedua, ini adalah tugas yang beda kelompok, beda tugasnya. Kelompok 1, sini ya. Ya, kelompok Fiona membahas tentang jenis-jenis kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan dan waktu. Kelompok si Clarissa membahas tentang jenis-jenis kebutuhan berdasarkan sifat dan subjek. Kelompoknya 3 situ ya, Nak? Kelompok 3 membahas alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya dan hubungannya dengan barang lain. Sedangkan kelompoknya si Arun membahas tentang pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan dan proses pembuatan. Silahkan kamu cari informasi, boleh dari internet, boleh dari buku cetak, boleh dari buku digitalmu, boleh dari pustaka, terserah. Tapi kalau mau minjam buku pustaka, balik lagi ke sini ya. Nggak boleh tinggal pustaka. Dikerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ya. Lalu masing-masing kelompok memilih temannya untuk dijadikan MC atau moderator. Notulen, tahu notulen? Tahu. Apa notulen? Mencatat, Bu. Oke, mencatat, menyimpulkan,
subjek penulis pertanyaan ya. Terus apa lagi? Pemateri, selebihnya anggota ya. Usahakan nak semua temannya itu terlibat. Jangan pula sampai di depan presentasi nanti Silvi ketua, Silvi yang buat, Silvi yang menyampaikan materi, Silvi yang menjawab pertanyaan. Ibu nggak mau ya. Berarti sampai di depan nanti yang presentasi itu semuanya berkontribusi. Ya, paham? Waktunya 30 menit dari sekarang. Nanti apabila ada kesulitan boleh ditanya. Silakan disiapkan terlebih dahulu. Gimana? Cuman ini aja Bu, yang terakhir ini nggak usah. Terima kasih gitu boleh. Kalau cari sini terima kasih. Thank you. 谢谢。谢谢。Silvi kasih aja orang. Ada kesulitan kelompoknya Nurul? Sampai di mana? Yang menggunakan HP di luar mata pelajarannya nih, di luar pelajaran kita, buka TikTok, buka lain-lain, HP yang ambil ya. Apa yang mau buka Petra? Ada. Banyak kak yang nyimpan nomor Bu Amel. Yang kirim kan satu orang, jangan di WA-WA tengah malam ya. Ini adalah Oh, ini dia. pada badan. Contoh makan, obat, olahraga. Oh, rohani, oke. Ibadah? Oke. Nomel ya, kayak bagus. Ini kebutuhan individu sama kelompok. Buat tanda strip, kolektif buat. Berarti kan masuk. Nah, bila di posisi itu bagus. Tulis namamu. Bulan itu dia yang mengurus urusannya. Baiklah teman-teman, ada kalian teman-teman yang ingin bertanya saya kata Rosa. Ya, pada Rosa dipersilahkan. Rosa kan bilang pertanyaannya. Nanti kalau mau jawab, baik kami akan menjawab pertanyaan dari Rosa. Saya ulangi pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan kejuruan? Dia tukang catat, dia tukang menyimpulkan. Pokoknya semuanya harus bulan. Mbak Stefanus, tugas semua apa? Nggak ada yang nggak mau. Kamu mandiri, kamu mandiri. Buat tantunya ya. Apabila di kelompoknya ada satu anggota yang pasif, tidak terlibat aktif, maka nilai kelompoknya itu tidak maksimal ya. Misalnya kelompok ini 4 aktif, yang satu tak diberi kesempatan kawannya untuk berbicara.
bicara, untuk jadi moderator dan lain-lain. Berarti kelompoknya kurang maksimal ya nilainya. Sudah selesai semuanya? Belum. Ya, silakan lah berdiskusi dulu ya, Nak. Kalau ke depan nanti presentasi, yang namanya presentasi jangan terus-menerus melihat teks. Ya kamu merasa kamu di depan itu berarti kamu mampu, kamu kan materi. Saya akan menjelaskan tentang kebutuhan individu dan kelompok. Teman-teman, kebutuhan individu adalah kebutuhan untuk diri kita sendiri. Nah, ya, harus menguasai. Ya, dipahami ya. Kelompok Fiona udah selesai. Nah, kalau udah selesai kirimkan ke WA Pak ya. Nah, kirimkan ke Nena. Kelompok si Clarissa sudah selesai? Belum. Sedikit informasi nanti selama temannya presentasi tolong disimak, karena setelah itu kita ada mengerjakan soal secara individu ya. Nilainya Ibu ambil sebagai nilai pengetahuan. Ya, berarti presentasinya nilai kelompok, yang nanti latihan individu itu untuk nilai pengetahuan, ya. Waktunya tinggal 10 menit lagi.
perempuan itu siapa? Perempuan laki-laki, perempuan butuh apa? Perempuan butuh make up, laki-laki enggak. Untuk soal nomor 1 itu faktor yang mempengaruhi sesuatu banyak ya. Kelompoknya Fiona jenis kelamin. Nanti diberikannya contoh. Kelompok kalian apa? Pekerjaan. Oke. Apa contohnya? Misalnya pekerjaan. Guru sama dokter apa perbedaan perempuannya? Atau dengan bidan? Ini harus diikuti. Satu sih. Nomor 1 kalian apa? Fenomenanya Bukan ini. Galilah informasi tentang ini nih. Mengapa kebutuhan antara satu individu dengan individu lain berbeda? Kalian faktor apa yang terjadi? Kelompok Fiona jenis kelamin, ini pekerjaan. Kalian apa? ini. Bukan, itu nomor 2. Kami akan menceritakan memuas kebutuhan. Apakah usia? Apakah tempat tinggal? Kami tentang kebutuhan dan saya MC. Usia tuh mau membuat perbedaan kebutuhan nggak? Nenek-nenek sama anak bayi usianya beda nggak? Apa bedanya? Coba. Tulang, anak bayi. Itu belum contohnya itu. Oke. Nomor 1. Nggak apa-apa. Oke, udah ya. Waktunya udah selesai. Kita mulai presentasinya. Fiona siap? Jadi siap? Siap ya? Fiona kirimkan ke WA Bang Fiona. Udah. Fiona, coba diulangi karena itu kamu ada terketik tuh, nggak bisa diterima.
Kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Apabila tidak terpenuhi, akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup. Next. Contoh kebutuhan primer adalah seperti tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Disimak ya nak. Nanti ada tulisnya. Lanjut. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder termasuk dalam kebutuhan perlengkapan karena kebutuhan ini akan dipenuhi dan diusahakan setelah kebutuhan primer. Masyarakat kecil inginkan solusi. Cakep. Izinkan kami memulai presentasi. Semoga nanti mendapat aspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberikan kesehatan untuk datang ke sekolah yang kita cintai. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 2 akan memberikan 2 sesi, yaitu sesi bertanya dan sesi aturan. 1. Sesi bertanya. Sesi bertanya berguna untuk memberikan kesempatan kepada kelompok lain yang ingin bertanya. 2. Sesi aturan. Sesi aturan berguna untuk memperingati kelompok lain untuk konsentrasi saat kelompok kami menjelaskan. Aturan pertama, tidak boleh memainkan HP saat kelompok kami sedang menjelaskan. Aturan kedua, sebelum bertanya, angkat tangan terlebih dahulu. Materi ini akan dijelaskan oleh pemateri 1 dan pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Clarissa Agustina Simanjuntak. Saya sebagai moderator. Saya Aldixa Melvinovita sebagai notulen. Saya Dimas sebagai materi 1. Saya Nika sebagai pemateri 2. Kenapa kebutuhan antara satu individu lain yang berbeda? Berikan satu contoh fenomena. Contoh, pekerjaan secara profesi memiliki karakter yang memengaruhi kebutuhan seseorang. Contoh, perbedaan guru dan dokter. Guru memerlukan spidol, sedangkan dokter memerlukan suntik. 2. Jelaskan materi berikut sesuai dengan pengertian kelompoknya. A. Kebutuhan berdasarkan sifat. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani. Anak namanya Dadan. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kelebihan tak usah dikembalikan. Kita kasih wow. Berdasarkan subjek. Kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Oke, tahu bedanya? Tahu ya? Kalau individu dan kelompok itu tentu beda. Kalau kelompok kita bersama, kita butuh dispenser kelas, kita butuh proyektor, kita butuh lampu. Yang butuh penggunaan kita bersama. Kalau kebutuhan individu yang ibu butuhkan belum tentu kalian butuhkan. Ya, contohnya apa? Ibu butuh kacamata untuk pergi sekolah.
Silvi nggak butuh kacamata untuk pergi sekolah. Ya, apalagi contohnya yang ibu perlu, yang kalian tidak perlu. Ibu butuh modul untuk mengajar, kalian nggak butuh modul untuk belajar, ya kan? Kebutuhan bersama, tahu ya? Jasmani sama rohani itu beda. Kalau jasmani untuk kesehatan kita, kalau rohani untuk batin kita. Contohnya ibadah, ya. Kalau tadi Fiona bertanya, kalau kita nggak terpenuhi kebutuhan rohani kita, ya hati kita kosong, kita suntuk. Benar? Benar, Bu. Oke. Sampai di situ ada yang ditanyakan? Ya. Coba lagi. Kepala kakak. Dibaca ya soalnya ya. Semakin cepat jawabnya, semakin banyak poinnya. Kamu nanti pinjam HP kawannya setelah kamu selesai ya. Loading, Bang. Sudah ada yang selesai? Masukkan dulu, aku udah masukkan video. Iya. Lagi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Silvi. Supaya membuat pandangan yang sama di antara kita, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, masing-masing manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, ya. Harus kebutuhan kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, kebutuhan itu diimbangi dengan alat pemuas kebutuhannya, ya. Apabila alat pemuas kebutuhannya tidak cukup, misalnya kita butuh gas, tapi sebanyak-banyaknya, tapi gas itu terbatas, maka akan timbul kelangkaan, ya. Nah, jenis-jenis kebutuhan yang kita butuhkan itu pun tergantung pada usia kita, pada jenis. Apa yang kalian pahami dari materi hari ini? Langsung dijawab. Pertanyaan pertama, apa yang kalian pahami dari materi hari ini? Pahami. Ya, yang pahami ya. Ya, silakan dijawab sesuai dengan kemampuannya yang tadi kalian pelajari ya. Soal yang pertama, apa yang kalian pahami dari materi hari ini? Ada soalnya loh. Enggak tulis soal ya, langsung jawab aja. Yang dipahami. Iya, yang dipahami. Yang kedua, paling saya pahami tentang kebutuhan adalah good job Willy. Pertanyaan yang kedua, singkat saja ya nak ya, nggak usah. Pertanyaan kedua, apa yang belum kalian pahami dari materi hari ini? Apa yang belum kalian pahami dari materi hari ini? Sudah? Langsung dijawab. Misalnya saya belum hafal cara pengelompokannya.
maksimal untuk pembelajaran kita hari ini. Lebih boleh Bu? Tak boleh, hanya sampai 5. Boleh lah. Enggak. Berarti kalau 5 kamu kasih udah oke lah itu. Rentangnya 5 ya. Boleh gambar bintangnya. Bintangnya aja digambar. Bintangnya ada nggak? Siap. Oke, sudah? Ibu minta 2 orang anak ibu untuk membagikan hasil refleksi menurut pendapatnya ke depan. Yang pertama Radin, yang kedua Aisyah. Oke. Nggak apa-apa. Silakan Radin. Bu, saya nggak tahu. Nomor bintang nggak tahu? Bisa Bu. Lope lah, lope. Kalau nggak bisa bawa bintang, love ya. Yuk. Ya, yang pertama. Saya paham adalah tersier. Oh, tersier yaitu emas. Oke, tepuk tangan untuk Radin. Sekunder dan premier. Iya, belum paham. Nanti kita pelajari lagi ya. Yang ketiga, kamu memberi bintang berapa untuk pembelajaran kita hari ini? 4. Berarti kurang 1 ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Radin. Selanjutnya Aisyah, silakan. Oke, yang pertama. Saya paham dengan kebutuhan Kebutuhan tersier semua ya. Apa itu? Barang yang mewah. Oke, yang kedua. Saya telah paham tentang kebutuhan masa mendatang dan saya belum paham dengan kebutuhan ini. Oh, Aisyah belum paham tentang kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang. Nanti kita pelajari lagi ya. Oke, yang ketiga, kamu memberikan bintang berapa untuk pembelajaran kita hari ini? Bintang 4. Oke, terima kasih Aisyah. Tepuk tangan untuk Aisyah. Selamat pagi Bu Melia Israni. Sehat? Sehat ya? Ibu Lulu siapa? Dulu Tianingsih. Lulu Tianingsih. Sehat Bu? Alhamdulillah. Baik. Ibu sudah tahu agenda kita hari ini? Sudah tahu ya, agenda kita hari ini adalah kegiatan pasca observasi. Nah, kalau dilakukan pasca pasti sudah ada namanya pra dan observasi. Sudah dilakukan? Sudah? Pra sudah? Observasi sudah? Oke. Mungkin lebih apa ya, lebih fair ya. Kalau ada saya mungkin agak canggung. Itulah harapan saya, tidak ada rasa canggung karena tidak ada yang sempurna. Oke. Tentu pada pra observasi sudah dijelaskan atau sudah tertulis dalam RPP tentang tujuan pembelajarannya, area pengembangannya, materinya, metodenya, semuanya sudah ya. RPP dibuat kan kemarin? Iya, Pak. Dibuat sendiri atau dibimbing oleh Bu Amel untuk membuat RPP diferensiasi? Saya buat dulu, kemudian konsultasi sama Bu Amel, diskusi, yang masukan-masukan dari Bu Amelnya saya perbaiki, baru disempurnakan, baru kami tunjukkan lagi. Pembelajaran diferensiasi Ya. Oke. Baik Bu Amel, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu untuk melanjutkan pasca observasi. Tentunya ingat kegiatan ini adalah kegiatan dengan paradigma coaching ya, karena kita nilai dari segi-segi coaching. Oke, silakan Bu. Oke. Terima kasih Pak. Izin ya Pak ya. Saya melakukan pasca observasi dengan Ibu dulu. Setelah kita melakukan pra observasi kemarin Bu, kemudian saya sudah melihat Ibu juga mengajar di dalam kelas. Menurut Ibu, tujuan saya dengan Ibu ini melakukan pasca observasi bukan untuk menilai Ibu atau bukan untuk menghakimi, tapi saya ingin Ibu meningkatkan kembali kemampuan yang sebenarnya sudah ada pada diri Ibu.
beberapa nanti pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Tujuannya saya akan membantu Ibu dalam menggali ide-ide atau potensi yang Ibu miliki dalam mengembangkan proses pembelajaran. Di sini kan khusus pembelajaran kita adalah pembelajaran berdiferensiasi. Setelah Ibu melakukan observasi di kelas kemarin, Bu Lulu, bagaimana pendapat Ibu Lulu setelah menyajikan pembelajaran kemarin itu? Berdasarkan observasi saya kemarin, Bu, pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya itu sebenarnya udah berdiferensiasi, cuman saya tidak sadar kalau itu namanya berdiferensiasi. Jadi sejak adanya observasi bersama Bu Amel, saya menjadi tahu ternyata diferensiasi itu ada banyak hal, ada diferensiasi konten, proses, kemudian diferensiasi produk, dan juga satu lagi lingkungan belajar. Hanya saja saya selain mengingat atau memahami tentang diferensiasi itu, saya juga fokus pada target observasi saya, yaitu keteraturan kelas. Jadi ya saya sangat-sangat bersyukurlah dengan saya menjadi sasaran observasi Bu Amel. Saya mendapatkan pengalaman baru, ilmu yang baru yang saya udah terapkan, tapi saya nggak sadar kalau itu ternyata pembelajaran berdiferensiasi. Jadi memang Bu, saya lihat kemarin memang Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut Ibu, apakah proses pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu lakukan tersebut apakah sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan dan Ibu ceritakan kepada saya pada saat observasi? Kalau menurut saya pribadi sebagai guru yang mempersiapkan rencana pembelajaran saya sudah sesuai. Hanya saja materinya saja yang kurang bisa diserap anak karena banyak istilah-istilah. Tapi kalau mulai dari diferensiasi kontennya, dari antusias siswa itu sepertinya tercapai, Bu. Tapi kalau diferensiasi produk, saya hanya 2 ya, Bu ya, menggunakan Canva sama satu lagi poster manual yang dibuat pakai tangan. Oke, jadi Ibu kemarin merasa bahwa bagian materi ya Bu ya, kurang bisa menekan istilah-istilah. Nah, untuk menanggulangi ini ke depannya Bu, agar bagian diferensiasi konten Ibu dari materi ini tidak menjadi kekurangan untuk pembelajaran berikutnya, apa strategi yang akan Ibu lakukan? Strategi yang saya lakukan, saya kan menggunakan metode Bu? Discovery learning. Model discovery learning ya Bu, dengan mencontohkan istilah-istilah itu dengan kehidupan sehari-hari. Jadi pertemuan selanjutnya setelah observasi kemarin, saya mengajarkan anak itu misalnya kebutuhan berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat itu ada individu, ada kelompok gitu. Ingat aja sifat manusia itu kan berbeda, jadi saya mudahkan dia gitu. Misalnya berdasarkan tingkat kepentingan gitu kan. Tingkat kepentingan itu diri kita sendiri aja lah, ada yang kita merasa penting, ada yang sedang, ada yang tidak penting dalam kehidupan kita. Sesuailah dengan istilah-istilah itu yang saya sederhanakan. Primer misalnya, primer itu yang sangat penting. Jadi saya sederhanakan bahasa saya Bu, saya kaitkan sama kehidupan mereka sehari-hari. Biasa Ibu ya, bisa mengambil langkah ya untuk menghadapi kelemahan yang terjadi pada kegiatan pembelajaran kemarin itu. Nah, menurut Ibu, kira-kira target, kalau ditargetkan Ibu, kan kita ada target tuh, kira-kira udah mencapai berapa tuh target pembelajaran kemarin? Target pembelajaran saya kemarin ya Bu, kira berapa nilainya? Kalau saya 85% lah Bu. 85%. Tapi Bu, setelah saya melihat Bu, Ibu dengan media, dengan video yang luar biasa, ada juga diferensi konten yang anak dengan poster, ada juga menggunakan HP, dengan Canva dan PPT, itu sebenarnya bisa lebih Bu, tidak 85%. Tapi Ibu menurut saya bisa menjadi 95%. Nah,
kendala selain kendala tadi Bu dari murid, kemudian kira-kira Bu ada nggak alternatif yang Ibu gunakan, misalnya di dalam proses pembelajaran kemarin kan ada hambatan kita Bu, hambatannya kemarin seperti tidak bisa menampilkan word-word ini ya. Nah, kira-kira Bu dalam mengatasi hal tersebut alternatif yang Ibu lakukan itu sudah efektif atau belum ya kemarin? Yang kemarin itu kan Bu, saya tidak bisa menampilkannya karena kebetulan baterainya habis gitu ya. Juga di penghujung jam terakhir. Jadi saya tetap membimbing mereka dengan menuliskan linknya di papan tulis, tapi selama pengerjaannya saya pantau dan saya terus memberikan informasi secara lisan. Oh, yang memegang peringkat 1 Rosa gitu. Jadi tetap memacu anak itu walaupun tidak ditampilkan pakai layar, tapi saya tetap membimbing mereka. Memang semuanya seperti itu. Iya. Kemudian untuk kedepannya mungkin ada Bu nanti hambatan-hambatan Bu ya, hambatan seperti itu atau lebih dari itu, gimana cara Ibu nanti mengatasinya agar hambatan yang terjadi kemarin itu tidak terulang lagi, kemudian mana tahu Bu hambatannya lebih besar lagi dari kemarin, mati lampu atau gimana cara Ibu mengatasinya? Kalau hambatannya sama seperti yang saya lakukan kemarin, saya akan ready kan cepat lah Bu, sebelum observasi itu memang semua lengkap, ada charger, karena kemarin charger saya pun tertinggal di tas gitu kan. Tapi kalau hambatannya lebih dari itu, kalau misalnya seperti mati lampu, kita kan sebagai guru kan Bu harus bukan hanya satu pengajaran aja, tapi kita harus bisa multi talenta. Tanpa layar pun seperti guru-guru kita lama kan, tapi bisa, hanya saja kita tidak boleh menggunakan ceramah. Tapi saya pernah Bu, pas saya observasi lampu mati karena ini di sambar petir, cuman sekolah kita yang mati, jadi saya tarik sambung dari rumah warga. Kalau biasa langsung gercep Ibu ya. Cuman pas sudah mau mulai agak 10 menit, PLN datang udah baik lagi. Tapi Ibu luar biasa langsung gercep dapat ide. Karena ya. kecewa gitu, kita kan udah menyiapkan materi gitu, kalau tidak ditampilkan kan kurang menarik juga kan, apalagi zaman sekarang anak-anak Gen Z ini kan Bu, kalau tidak ada yang dilihat gambarnya, videonya, nggak ada semangat belajar. Nah Bu, dari kegiatan selama proses pembelajaran itu Bu, tentu Ibu kedepannya ingin lebih baik. Nah, seperti apa Bu keinginan Ibu untuk mengembangkan diri lebih baik ke depannya? Atau langkah yang Ibu ambil agar kedepannya proses pembelajaran Ibu lebih baik? Kalau untuk perencanaan saya ke depannya, saya ingin konsisten Bu, konsisten dalam menyajikan materi kepada anak, menyajikan pembelajaran kepada anak. Karena terkadang kita melupakan SD, kita melupakan diferensiasi yang seperti kita laksanakan kemarin. Sebelumnya kita memang melaksanakan tapi sangat sederhana. Jadi saya tujuan saya ke depannya, saya ingin lebih konsisten untuk memberikan pelayanan terbaik untuk siswa-siswi kita. Setelah Ibu tadi memilih konsisten, kira-kira ada nggak proses pengembangan diri yang lain Bu? Proses pengembangan diri lain agar lebih mantap nih Bu. Ya, mungkin dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang Bu, webinar online atau tidak MGMP kita yang sekarang sedang berjalan. Jadi itulah Bu ya rencana Ibu, pertama dan konsisten, kemudian Ibu akan mengikuti pelatihan webinar, kemudian ada juga Ibu akan mengikuti MGMP walaupun jauh gitu ya. Itulah Bu kegiatan pasca observasi kita. Terima kasih Bu, Ibu sudah mau menjadi rekan sejawat yang saya observasi selama saya menerapkan tugas saya sebagai supervisor atau observer di modul yang sedang saya pelajari di ketika dulu. Sekali lagi terima kasih Bu Nurul. Ya, Bu. Kan setelah ada Ibu observasi dan pasca, gimana perasaan Ibu setelah kita melakukan ini? Perasaan saya Bu, perasaan saya senang ya Bu, karena selama saya observasi saya dibimbing gitu kan Bu. Biasanya kan saya berpikir sendiri, ini dengannya ada masukan
masukan-masukan dari Bu Amel, saya lebih semangat gitu. Oh ternyata iya juga ya kata Bu Amel gitu Bu. Jadi saya senang. Kemudian pas observasi juga saya lihat Bu Amel sepertinya menilai saya itu sesuai dengan modul yang saya buat gitu. Apalagi dengan anak-anak yang memang terlihat menyala kelas itu ya Bu ya, antusias dengan pantunnya juga. Yang tadi Bapak bilang tuh Pak, yang sosial emosional itu kan Pak, kayak berdoa itu ada Pak, dengan kemudian dengan memanggil siswa dengan menyebut namanya, memberi apresiasi dengan menyebut namanya, meminta dia untuk memberikan harapan positif ya hari ini, kasih motivasi dong untuk ibu ada. Saya dari percakapan ini sebenarnya tanpa saya melihat observasinya sudah ada gambaran ya. Observasi pembelajaran ibu seperti apa dilaksanakan. Nah dari pasca aja seharusnya sudah ada gambaran. Oh ternyata Bu Lulu melakukan ini, kegiatannya ini dan ini. Kemudian kita tidak boleh stuck sampai di situ. Tadi ibu menyampaikan tujuan pembelajaran sudah tercapai. Kemudian titik pengembangannya pun sudah tercapai tentang apa keteraturan kelas ya. Kemudian nilai ibu tadi sudah 85. Tetapi dari observer, dari supervisor mengatakan sudah lebih. Nah, itu sudah luar biasa ya. Tentu 95 itu tidak sempurna ya. 100 pun tidak sempurna. Tetapi target kita tetap 100 ya. Kalau poin 10 sampai 100 tetap 100. Nah tentunya ibu tidak stuck di situ, ingin melakukan pengembangan pembelajaran dan pengembangan diri. Tanpa adanya pengembangan diri maka kita akan kesulitan melakukan pengembangan pembelajaran. Ibu sudah mengatakan, menyampaikan. Jadi tindak lanjut ibu apa untuk mengembangkan diri ibu? Ikut pelatihan, webinar ya, MGMP mungkin belum ya. Kalau tak salah MGMP itu satu sekolah satu guru mapel, ya kan? Di sini ada berapa guru mapel untuk guru? Satu. Kenapa nggak ikut? Ikut Pak. Ikut. Oh jadi ikut ya? Ikut. Tapi mungkin nggak optimal ya atau gimana ya? Baru dimulai Pak, baru 3 kali pertemuan. Oh ya. Oke, semoga itu juga memberikan manfaat. Seharusnya di MGMP itu juga tempat atau ajang untuk kita berbagi di sana, berkolaborasi, berbagi, yang mana tentunya sesuai dengan bidangnya masing-masing, lebih terfokus ya daripada PGRI dan lain sebagainya. Kemudian ibu juga harus melakukan namanya refleksi, evaluasi, refleksi itu satu paket. Refleksi itu bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Tidak langsung dalam arti itu secara otomatis kita akan merefleksi diri kita. Contoh, mungkin sekarang ibu sudah melakukan yang terbaik. Pada saat ini merasa ini sudah paling baik menurut kita. Tetapi 1 minggu kemudian ibu akan terpikir, ingat, oh iya ya, ternyata seharusnya saya seperti ini kemarin. Kalau saya seperti ini akan lebih bagus kayaknya. Nah, ya kan? Biasanya seperti itu secara otomatis. Atau 2 minggu kemudian, sama seperti pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi profesional, kompetensi personal, pedagogi sosial, profesional. yang terakhir kompetensi Yang untuk individu kan Nasional. kepribadian. ya, jadi seorang guru harus mempunyai kompetensi pedagogi. Dalam arti kita bisa menguasai kelas. Menguasai kelas bukan berarti kita di sana sebagai seorang orang yang kita ikuti, tidak ya, tapi kita di sana bisa memposisikan kita sebagai seorang panutan. Tuturi Handayani ya, dengan suatu doa yang madinongkar suatu Tuturi Handayani. Kita juga bisa memposisikan sebagai manajer di kelas itu. Kemudian kompetensi profesional ya, kita harus profesional. Namanya profesional, kita harus punya kemampuan inovasi, kita punya pemikiran-pemikiran yang mana misalnya anak seperti ini kita harus menggunakan teknik ini. Jadi metode pembelajaran, strategi pembelajaran itu ibu bisa ciptakan sendiri loh. Bukan ibu harus pakai PBL, UJBL, harus pakai window shopping. Ibu tadi pakai apa namanya? Discovery.
discovery, tidak harus itu. Misalnya ibu punya teknik sendiri tetapi belum ada, silakan. Jadi istilahnya apa? Ibu buat sendiri nggak masalah. Contoh program ini. Orang mau program. Kemarin saya buat program literasi, ya kan? Orang nggak akan ada, gitu kan? Literasi saya adalah Gerali Abadi. Ibu cari di mana pun nggak dapat. Gerali Abadi, gerakan literasi anak bangsa mandiri. Istilah-istilah itu yang membuat adalah orang. Penemuan-penemuan tentu dengan penelitian. Itu sebagai guru yang inovatif, boleh. Contoh matematika Buana. Dulu yang menemukan misalnya sekarang ada sempoa, ya kan, ada hitung-hitungan yang ada bulat-bulat itu bukan sempoa, itu apa namanya saya nggak tahu. Tetapi sebelum itu orang sudah menemukan jari lidi kelapa itu kita potong-potong, kita ikat. Kalau mau berhitung tak bagi 5 kali 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 berapa? Itu 25. Apa namanya? Nggak ada nama kan? Berguna kan? Berguna, sama dengan ibu. Bisa menggunakan, kalau ibu memang kreatif, inovatif, punya ide, silahkan beri nama sendiri. Nggak harus itu, tapi kalau susah kali Pak, kadang kalau kita merenung sendiri, kita pikir ya, kok iya ya belum ada ya metode ini ya, kenapa nggak saya buat? Kalau kita sini buntu, suatu saat ibu merenung sendiri terpikir. Nah biasanya kalau orang kritis, kemana-mana bawa buku, bukan berarti itu buku ya, atau pakai HP ada di notes di sini kan, ada ide apa tulis, jadi nanti bisa kita kembangkan. Kalau nggak kita tulis Bu, sekarang punya ide, 5 menit kemudian kita berjalan, hilang ide. Nah itu. Oke, mungkin itu. Ibu Amel ada yang lain? Cukup ya, luar biasa. Nanti